memang nggak ada. Iya betul kan? Aduh, lagi batuk dia boy. Lagi batuk dia, biarkan dia dulu ya batuk. Udah jawab. Aku nggak cari-cari, tapi memang nggak ada ayatnya. Betul kan? Memang nggak ada ayatnya KST. Betul. Memang nggak ada ayatnya. Mau kakak buka dari Kejadian sampai Wahyu, memang nggak ada ayatnya KST. Hanya pemikiran kakak yang bisa menerima itu KST. Tapi kalau kakak hanya ibaratnya kakak menunggu ayatnya, kasihan KST. Ayat ditunggu, ngapain dia ditunggu? Kalau kakak hanya menunggu ayat ditunggu ngapain? Gak ada yang nunggu-nunggu ayat kau turun, gak ada yang nunggu-nunggu. Tadi kutanya Kak Hesti pasti nunggu-nunggu ayat itu. Mana Tuhan Yesus katanya sembah aku? Gak ada yang nunggu-nunggu. Jangankan aku, gak ada saudara imanku pun satu pun tak ada yang nunggu-nunggu ayat kalian itu. Gak penting ayat kalian. Kalau kau mengatakan nunggu-nunggu, berarti akan ada revisi baru lagi. Berarti Bible-mu mau direvisi baru lagi supaya ada ayatnya. Lama kali. Jadi kalau kakak, makanya kalau kau ngomong gunakan bahasa Indonesia sebaiknya. Kalau kau bilang menunggu-nunggu, berarti kalau ada kata menunggu-nunggu berarti akan ada Bible revisi baru lagi yang akan dituliskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Gini Kak Hesti. Tadi saya bilang gini. kakak menunggu. Bisa bentuk menunggu itu Kak. Bisa ya kakak Allah, menunggu dari yang kakak bilang. Dengar dulu Kak Hesti. Enggak, kau punya duit enggak? Kamu punya duit 5.000 enggak? Kamu punya duit 5.000? Oke, cerita duit. Oke. Enggak, kau punya duit 5.000 enggak? Punya. Kalau kau punya duit 5.000, kau pergi ke warung dulu, beli korek kuping, 3 dapat 5.000. Korek dulu kupingmu, dalam kali tungki kau. Tungki kau dalam kali. Udah berkali-kali ku bilang gak ada yang menunggu. Asik dibilangnya aku menunggu. Oke, gini Kak. Gak ada yang menunggu. Gak ada yang menunggu. Kita tahu gak ada. Kayak gininya kalau debat sama Kak Hesti. Capek bilanginnya. Pantaslah kakak nggak bisa menemukan karena Yesus. Kau longor menyampaikannya. Dari tadi kau bilang kalau Kak Hesti menunggu, gak ada yang menunggu. Tungki, gak ada yang menunggu. Udah bilang tadi soal menunggu itu luas masa menunggunya itu Kak Hesti. Bukan seperti makanya kau perbaiki kata-katamu. Kalau Kak Hesti menunggu, siapa yang menunggu? Kakak jangan seperti menunggu Wahyu yang belum tahu arti kesetiaannya. Aku gak menunggu Wahyu juga. Aku gak menunggu Wahyu. Ya ampun, longor kali. Aduh. Gak ada juga yang menunggu Wahyu kau turun, gak ada. Jadi ngapain? Gak ada. Bahkan Tuhan kau turun kedua kali pun gak aku tunggu itu, gak aku tunggu. Jadi ngapain kakak cari-cari kebenaran Kristen kalau kakak tidak mau menemukan kebenaran? Siapa yang cari kebenaran? Jadi ngapain? Pede kali kau. Siapa yang cari kebenaran Kristen? Pede kali kau. Pede kali kau. Macam ada aja kebenaran di Kristen. Pede kali kau. Yang cari kebenaran di Kristen siapa? Jadi ngapain kakak berdiri di atas ini? Saya di sini untuk meluruskan kalian supaya kalian baca Bible kalian, supaya kalian pinter. Karena di dalam Bible kalian tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Justru dikatakan dia hamba Tuhan dan dia adalah utusan. Oh gitu, oke. Berarti cobalah kakak luruskan sama aku lah. Siapa tahu juga saya kurang memahami. Coba kakak luruskan sama saya. Cukup aku bilang baca Bible-mu dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti terluruskan sendiri tuh. Kurang paham aku Kak Hesti. Kalau kamu Kak Hesti yang menjelaskan bukan saya nanti paham. Orang kayak kamu, gini ya, saya tahu orang-orang yang mau belajar itu saya tahu. Orang-orang hanya untuk bermain-main saya tahu. Orang-orang yang hanya untuk sekedar berbahasa basi saya tahu. Dan orang seperti kau ini hanya untuk berbahasa basi. Oh, kakak salah
Salah tafsiran Kak, salah tafsiran. Iya, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Karena kalau kau mau belajar, kau akan menyimak, mendengarkan aku tanpa mengeluarkan efek suara. Itu baru keren. Salah menyimak. Dari cara kau hanya untuk bermain-main. Kau hanya untuk berbahasa-basi, bermain-main. Ya, jadi orang kayak kamu tidak akan bisa menerima kebenaran karena kamu cukup katakan imani saja. Oke, Kakak bilang tadi nggak bisa menerima kebenaran, tunjukkanlah sama aku kebenaran itu Kak Esti. Aku sekarang mau Kak Esti tunjukkan kebenaran itu sama saya. Oke, coba apa tertulis di dalam Yohanes 17:3? Yohanes 17:3, bentar. Tanpa buka Google, tanpa buka Bible, bisa nggak? Tanpa buka Bible, makanya kau nggak mau buka kamera karena apa? Kamu bakalan ketahuan buka Bible, buka Google kalau kamu buka kamera. Makanya kau tutup kameramu biar bisa kau berbohong. Coba dari mana? Yohanes 17:3 tanpa Bible, tanpa buka Bible. Ya, namanya saya belum hafal. Nah, katanya tadi kau menunggu Bible. Ternyata kau pun tak tahu isi Bible. Dengar dulu yang saya maksud. Tadi kau bilang kalau Kak Esti menunggu. Dengar dulu. Kata ini Yesus adalah Tuhan disembah, itu tidak akan ada. Kau bilang kayak gitu. Sementara kau pun tak tahu isi Bible kau. Itu. Astagfirullahaladzim. Memang itu yang satu ini memang. Isi Bible yang seharusnya. Udahlah baca. Itu yang udah tahu kebenaran ini, tunjukkan sama saya kebenaran itu Kak Hesti. Jangan karena aku nggak bisa menghafal Bible, Kakak langsung ke sana. Oh, kamu nggak bisa begini. Aduh. Ya memang kenyataannya. Memang gitu ciri-ciri orang yang menemukan kebenaran ya. Itu fakta, emang kenyataannya. Kok nggak tahu isinya? Udah baca pakai Google. Baca. Tapi kalau seharusnya orang yang sudah menemukan kebenaran itu tidak seperti ini sifat-sifatnya Kak Hesti. Udah. Berapa tadi? Biar aku baca sini. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. 17:3. Dengar, karena kait yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, coba jelaskan sama aku Kak Hesti. Di situ dikatakan Yesus apa? Diutus. Utus, yaitu Yesus utusan. Lalu kenapa kau tuhankan? Ada rupanya tadi ku bilang sama Kak Hesti siapa Tuhanku. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan? Enggak ada tadi kamu tanya sama kenapa Kakak langsung tanya seperti itu. Berarti Yesus bukan Tuhan? Enggak. Kakak langsung langsung Kakak bilang tunggu dulu. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke. Enggak, sebelum Kakak bertanya, sebelum Kakak ke situ, kenapa kamu tuhankan Yesus? Harusnya terlebih dahulu tanya saya dulu. Oh, siapa Tuhanmu, siapa nabimu gitu. Kakak langsung ke sana, udah tahunya aku Kakak langsung menjebak saya di situ. Saya itu tidak seperti kau yang punya akal atau tidak punya akal, longor. Di awal kita ngomong, kau mengatakan kepadaku, kalau Kak Esti menunggu ayat Yesus, katakan dia Tuhan minta disembah, itu nggak ada. Dan itu bahasamu itu sudah mengatakan kau menuhankan Yesus. Siapa yang bilang? Saya itu ini saya itu satu kata aja kau ngomong dan nyampe saya, nggak kayak kau. Ya, Tuhan satu kau bilang 3. Udah. Bahasa kau di awal loh. Di awal mengatakan kalau Kak Esti menunggu ayat mengatakan Yesus adalah Tuhan minta disembah, itu nggak ada. Kau ngomong seperti itu.
Nah, sekarang aku bilang Yesus utusan. Siapa yang menuhan? Mana ada aku bilang menuhankan Yesus? Bahasa di awal kau gimana? Kakak, begini Kak. Kakak bisa membedakan pernyataan tidak? Kalau tadi saya sudah bilang sama kakak seperti itu, wajar kakak kreak-kreak seperti ini. Kenapa kamu bilang tadi ini? Pernyataan. Kakak bisa bedakan pernyataan. Tadi pernyataan. Tadi pernyataan. Iya. Udah, nggak usah dulu ngeles lah Kak. Tolong dulu jelaskan ini. Jelaskan dulu ini, cepat. Oke. Berarti tadi itu pernyataan ya, bukan pengakuan ya. Oh iya. Ya udah, jelaskan. Jadi teman-teman, kata-kata dia di awal tadi itu pernyataan, bukan pengakuan. Oke. Kakak udah tahunya, ayat jelaskan. Ya, ayat di Yohanes 17:3 itu, di situ dikatakan Yesus adalah utusan. Nah, saya tanya nih, Yesus itu siapa bagimu? Yesus itu bagi saya Kak Hesti adalah juru selamat bagi kami. Udah. Dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan atau bukan bagimu? Kalau menurut kami dia Tuhan. Jangan pakai kami, karena nggak semua oten mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan kakak bertanya sama aku atau memaksakan saya gitu? Tuhan. Jangan dia saya kan nanya pribadi. Menurut pribadimu, bagimu Yesus itu siapa? Tuhan. Jangan bilang kami. Tuhan. Oke. Nah, lanjut. Di dalam Yohanes 17:3 itu Yesus dikatakan utusan. Kenapa kau Tuhankan? Disinilah kita jangan hanya pakai data Kak Hesti, kita juga menggunakan pemikiran yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Jangan ketawa gini. Inilah ciri-ciri orang yang sudah menemukan kebenaran yang salah. Jadi ketika orang menjelaskan langsung ketawa, seakan-akan dia sudah merasa benar. Sampai di sana apakah sudah terbukti kebenaran yang dia sudah jumpai benar? Belum pun dijelaskan sudah ketawa. Ambil minum Bapak dulu, sampai Bapak tunggu sama Ito Hesti. Lanjut aja aku dengar. Aku tuh lagi apa jendela hujan. Lanjutlah. Jadi teman-teman, di sini dikatakan dia, di sinilah Kak Esti, jangan cuma memakai data, tapi pakai pemikiran. Berarti pemikiran kamu itu modal asumsi. Berarti pemikiran kamu itu, kamu membantah isi Bible sendiri. Jadi kamu lebih mengutamakan pemikiranmu daripada Bible. Jega? Iya itu, iya. Jadi kamu lebih memantapkan pikiranmu daripada Bible-mu ya? Saya pakai dua-dua Kak Hesti. Ya kalau kamu pakai dua-dua, kamu harus pilih salah satu atuh. Yesus itu utusan atau Tuhan? Kalau kamu pakai dua-dua, berarti Yesus itu. Gak boleh juga gitu Ito. Silakan Bapak. Siapa tadi lawannya ini? Si Zega. Oh, Zega lek. Gak boleh gitu. Kalau si Zega mengatakan, kan menurut dia Yesus itu Tuhan, gitu kan Zega? Ya, kira-kira seperti itu Bang. Beri tepuk tangan untuk Abang. Boleh kita mengintervensi iman seseorang. Nah, betul, tapi kalau menurut Yesus, kamu siapa? Kalau menurut Yesus, ketika kamu katakan dia Tuhan, baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Menurut Yesus, kau si penyesat dan antikristus. Gimana itu? Menurutmu Yesus Tuhan. Tapi ketika kau mempersangkakan Yesus Tuhan, menurut Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, kau si penyesat dan antikristus.
Karena kata Yesus, yang nggak percaya dia manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Terimalah kenyataannya. Di satu sisi kalian Yesus menganggap Yesus Tuhan, di sisi lain Yesus merespon dengan mengatakan kalian itu si penyesat dan antikristus. Maka wajarlah dalam 2 Yohanes 1, dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, kalian adalah orang-orang yang diusir oleh Yesus. Maka hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes 7 nomor 3 dijanjikan bukan buat kamu yang menuhankan dia, tapi buat kami yang tidak menuhankan dia. Ya, terima kenyataannya Dinda Zega ya. Saya rasa diskusinya selesai. Sulit diterima bang, karena abang hanya berpedoman dengan data, tidak dengan pemikiran. Kita berdiskusi bukan dengan data, tapi mulai dengan pemikiran. Nah, gitu bang. Makanya kalau abang pakai pemikiran, jangan hanya berpedoman dengan data bang. Ya udah, boleh Dinda. Boleh Dinda kalau gitu Dinda. Boleh dibakar gitu. Saja, dibakar saja kitabnya Dinda. Bibelmu dibakar saja boleh? Enggak mau aku bang, enggak mau. Gitu bang. Oke, kalau kamu dengan pemikiran ya, dengan pemikiran. Ya. Oke. Sesuai dari pemikiranmu, apakah pantas Tuhan dilahirkan? Kita pakai pemikiran begini kak. Makanya saya pakai tadi, saya tidak hanya pakai 2 data. Kenapa kak? Kenapa itu aku ini langsung ketawa? Hah? Hah? Kenapa itu aku ini langsung ketawa? Menurut pemikiranmu apakah Tuhan pantas dilahirkan? Jawab. Kalau menurut saya kak, kamu tadi bertanya pantaskah Tuhan dilahirkan? Menurut pemikiran saya kak, karena Tuhan itu sanggup apapun yang bisa dia mau lakukan. Mau dilahirkan, mau dan lain-lain, itu bisa Tuhan sanggup, tetapi dengan ada tujuannya. Menurut kakak sanggup enggak Tuhan melakukan segala-galanya? Kamu bisa nggak pakai baju? Jawab dulu Kak Hesti. Okay. Menurut kamu Tuhan sanggup nggak melakukan segala-galanya? Tuhan sanggup melakukan segala-galanya, tapi dia tidak akan menghinakan dirinya. Siapa sama yang seperti bilang? Kau, siapa? Dari mana kakak ambil datanya itu? Oh jelas. Tadi kita bawa pemikiran loh, nggak bawa data. Kenapa kau nanya data? Makanya aku bilang sama kakak. Tadi kau bilang pemikiran. Itu. Kenapa giliran aku ngomong kau minta data? Sementara kau ngomong aku gak minta data, kan kita tadi mulai di awal pakai pemikiran. Kenapa giliran aku ngomong kau kena mental minta data? Oke, kakak bilang. Saya sudah jawab, Star. Saya sudah jawab. Kamu bisa nggak pakai baju? Nah, Bapak Farul. Kamu bisa nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kolor, telanjang keliling-keliling tempat tinggalmu dengan tujuan supaya orang mengira kau hebat? Bisa nggak kau lakukan? Kalau bisa itu kak, kalau di depan umum si anak-anak pun nggak mau seperti yang kakak bilang. Kenapa? Karena malu. Kenapa? Malu. Loh. Saya nih, Dan. Ini oten kan, inilah oten. Pakai pemikiran dia kan, ini oten. Untuk dirinya sendiri dia malu. Kenapa? Nanti dibilang Jega gila, Jega gila, Jega gila. Kalau dia nggak pakai baju, nggak pakai celana, nggak pakai kolor keliling, untuk dirinya dia malu. Bentar dulu Jega, belum selesai. Untuk dirinya dia malu. Untuk dirinya dia menghargai, untuk dirinya dia menghormati. Tapi yang longornya Tuhan katanya Tuhan bisa jadi apa aja, termasuk dilahirkan, bisa menjadi manusia. Dia untuk dirinya dia tidak mau menghinakannya. Si Jega dia menghinakan dirinya tidak mau, tapi Tuhannya dihinakan boleh katanya. Boleh. Buktinya Tuhannya lahir kan, Tuhan lahir itu kan hina. Kenapa hina? Karena lahirnya dari lubang kenikmatan. Tuhan di tete itu kan hina. Kenapa? Karena hilang kuasanya. Tapi kalau si Jega nggak boleh hina. Jega nggak boleh hina. Kalau Tuhan nggak apa-apa hina. Karena dia mau jadi Tuhan. Artinya Jega lebih hebat dari Tuhannya. Silakan Jega. KSD. Bentar dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau jawab ini sama KSD dulu. Sebentar ya. Lanjut.
Khusus untuk saudaraku yang di bawah, di tab layar dikirim love orange ya. Ini pembicaranya boleh panas biar Komal kuat ya. Yang ada love orange dikirim love orange ya. Love orange-nya dikirim, butuh banget ya. Love orange-nya aja. Yang lain gak usah dikirim. Yuk, lanjut Jega. Oke, Kak Hesti, inilah perbedaan pemikiran Kak Hesti. Kak Hesti bilang tadi, Bang Jega, bisa nggak abang nggak pakai baju, nggak pakai celana sekolor? Kakak bilang di depan orang saya hebat, saya hebat. Otomatis Kak Hesti saya pun nggak berani, saya malu. Dan begitu juga sebaliknya, Kak Hesti pasti nggak berani. Jelas, jelas. Tetapi saya katakan sama Kak Hesti, itulah Kak Hesti tidak bisa membedakan orang dewasa dengan anak bayi, itu. Dan rata-rata pada umumnya semua anak bayi Kak Hesti dilahirkan tanpa busana. Tentunya di sana Kak Hesti itu hal-hal yang wajar. Tetapi kalau Kak Hesti kusuruh sekarang buka baju, pasti kakak nggak mau. Karena itu kakak sudah dewasa. Itulah kakak yang nggak bisa membedakan kelahiran seorang bayi dengan manusia dewasa. Dan mungkin kakak klaim bahwasanya tidak mungkin seorang Tuhan bisa mau dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Itu sudah merasa namanya itu jijik atau kotor. Tetapi kita nggak bisa klaim bahwasanya rahasia Tuhan itu, Kak. Bagaimanapun kakak sampai sekarang tetap ketawa, rahasia Tuhan itu tidak pernah sampai pemikiran kakak itu dan tidak pernah bisa memahami bagaimana rahasia Tuhan. Dan terbukti Kak, dengan orang yang lahir sampai saat ini, kakak tidak menebuskan satupun dosanya. Betul? Nggak bisa kakak temukan satupun dosanya, dan tidak seperti kakak ini cari-cari. Aku yang benar, begini yang benar. Tidak. Tuhan kami tidak gila-gila disembah, Kak. Gitu. Jadi Kak, kalau bisa, Kak Hesti sekali lagi bedakan orang yang pada umumnya tidak memakai busana dengan orang yang sudah dewasa, Kak Hesti. Nampaklah Kak Hesti di sini udah menemukan kebenaran. Ya, inilah longornya Oten ya. Inilah longornya Eten. Longornya. Dia tahu dia dewasa. Dan bayi itu tidak punya akal, dia tidak ada malu tuh. Dia tidak pakai busana, gak malu. Longor. Ya saya tidak membedakan bayi sama kau. Tuhan longor, Tuhan. Nah, Tuhan nih, gak nyampe otak gue ya, aku bahas tadi. Ultraman itu lebih hebat dari Tuhan kau. Ultraman untuk membasmi, membunuh monster-monster, dia nggak harus dilahirkan. Turun dia dari langit, terus dibunuhnya monster-monster. Padahal Ultraman hanya kisah film kartun. Nah, sementara Tuhan kau untuk menebus dosa, dia harus jadi manusia, dia harus dilahirkan. Berarti lebih hebat Ultraman. Udah, yang kita bahas itu Tuhan, bukan bayi. Paham kau di situ? Jadi kalau kau bilang pemikiran, apa tadi kau bilang rahasia Tuhan? Emangnya kau tahu rahasia Tuhan? Emangnya kau tahu rahasia Tuhan? Justru karena Waalaikumsalam. Aku yang masuk sedikit. Wabarakatuh itu lanjut ke itu. Aku masuk sedikit deh. Tadi aku nyimak ya. Tuhan kami tidak gila untuk minta disembah. Betul itu. Ya sebentar, jangan dulu dipotong. Tuhan kami datang untuk menebus dosa. Jadi begini Bang Zega, kamu tahu nggak definisi arti Tuhan? Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang memiliki sifat kemahaan. Sifat kemahaan, sebentar, sabar dulu. Sifat kemahaan Tuhan inilah yang membuat makhluk ciptaannya itu wajib dan harus menyembah kepadanya. Nah, kalau kau katakan Tuhan kami tidak gila disembah, ngapain dia jadi Tuhan? Nah, sementara surga neraka diciptakan itu untuk tempat kediaman makhluknya nanti kelak. Nah, berarti Tuhan kau kalau tidak gila disembah, berarti Tuhan kau gila sama dosa. Kenapa saya katakan gila sama dosa? Ya, pertama kali yang membuat dosa itu adalah Adam. Tuhan kau mengizinkan. Kalau Tuhan kau hanya capek-capek datang, dia ditombak, disalib hanya untuk menebus dosa, ngapain dia izinkan Adam memakan buah itu? Yang ujung-ujungnya harus menjadi apa? Membuat dosa yang nanti beribu tahun kemudian ditebus sama Tuhan kamu. Pakai akal dong. Diciptakannya surga itu untuk apa?
Biar manusia makhluknya itu berbuat baik, kebajikan, menyembah kepadanya. Di dalam kitabnya Taurat ya, kitabnya Musa, Taurat. Kenapa dikatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Fix. Berarti Tuhan perjanjian lama meminta hanya menyembah kepada Dia. Datang perjanjian baru, capek-capek dilahirkan, menunggu 9 bulan 10 hari, setelah dilahirkan disusui oleh ibunya, ditata-tatain, terus beberapa tahun kemudian dia harus belajar, ya. Kemudian umur 33 tahun dia apa? Dikonyong-konyongkan di atas kayu salib. Ini gabrulnya. Jadi jangan kau katakan tidak gila untuk disembah. Yang namanya Tuhan itu pasti disembah. Definisi Tuhan itu adalah sesembahan. Kalau Tuhan untuk menebus dosa berarti Tuhan gila. Kenapa? Kenapa dia izinkan Adam yang berbuat dosa? Jangan begitu. Lagian Bang Zega, kalau saya minta datanya di mana dia untuk menebus dosa? Coba lihat mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes ketika dia di hadapan Pontius Pilatus. Mana pernah dikatakan dia mau disalibkan untuk menebus dosa? Konsep penebusan dosa itu hanya dibuat oleh bapak-bapak gereja. Gak pernah ada Yesus mengatakan, aku disalibkan untuk menebus dosa kalian. Mana ada? Mimpi dan halunya Bapak Pendeta yang membuat Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Karena Bapak mengatakan sungguh besar kasih Bapak tuh kepada manusia sehingga ia mengaruniakan. Artinya apa? Yesus mengklaim dirinya hanyalah utusan. Dia minta Bapak mempermuliakan dia agar dia juga menyatakan kemuliaan Bapaknya. Bagaimana cara Yesus menyatakan kemuliaan Bapaknya? Melakukan mukjizat. Masa itu saja Oten gak paham ya? Mukjizat yang dilakukan Yesus dijadikan Tuhan. Lebih hebat lagi Firaun. Kenapa saya katakan Firaun lebih hebat? Tengok, bangsa Mesir menyembah Firaun. Ini satu pun bangsa orang Yahudi gak ada yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Makanya Yesus mau disalibkan. Gak ada yang ngaku. Yang ngaku Yesus sebagai Tuhan siapa? Umat keresteng. Gak ada Yahudi mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalian penyembah Yesus. Orang Yahudi mengakui Yesus itu hanyalah seorang nabi. Baca Lukas 7 nomor 16. Seorang nabi besar. Gak ada dikatakan Tuhan. Kalian saja yang gila menyembah dia. Kalian itu penyembah gila. Yesus tidak memang minta disembah. Memang karena Yesus bukan Tuhan. Kalian yang menjadikan Yesus Tuhan. Kalian adalah penyembah gila. Paham? Lanjut ente. Kena mental si Jega. Begini. Masih mending kok Jega. Kalau udah masuk si Nora mampus lah kok Jega. Begini toh. Itu Hesti. Kalau itu wajar-wajar saya terima. Nora yang ngomong. Jangan ngomong sama aku Nora. Sama Nora kok. Sama Nora kok. Bantah dulu si Nora. Bantah. Itu langsung kayak gitu. Bantah dulu statement si Nora gagak. Kau bantah statement si Nora. Kau bantah. Jangan sama aku. Iya, oke lah. Si Nora bantah. Itu menurut Kanora. Artinya dia memberikan penjelasan sama saya sesuai dengan pemikirannya. Itu wajar-wajar saja saya terima. Kita ini juga beda-beda pemahaman gitu. Oke lah, saya mengalah karena saya tidak seimbang dengan ilmu kalian. Jadi kau mengalah apa memang kalah? Mengalah kalah. Jadi perlu belajar lagi. Kau mengalah apa kalah? Mengalah. Kau sama aku masih bagus kok kan? Masih ku terima kok gak pakai data pemikiran kan? Oke lah, Kanora sama saya aku kok masih mau kok berkuar-kuar kan? Kenapa giliran sama si Nora kok gak bisa berkutik? Kenapa sama si Nora gak bisa berkutik? Kenapa? Iya, kakak bertanya kayak gitu kan? Ini enggak. Tadi omongan si Nora itu kenapa langsung kena ke jantung kau? Enggak. Saya masih kalau tadi saya sudah terima pasti saya bilang saya ngikut Islam. Tapi saya masih belum terima. Aku nggak bilang kau terima, aku bilang kena jantung kau. Kata terima dan kena jantung itu beda. Masih belum kak, perlu lagi belajar. Tadi kan udah disampaikan. Jadi masih aman jantung kau ya, masih aman ya? Ya jelas aman lah kak. Kakak pun. Ya udah kalau kita masih Nora aja kok ya, jangan sama aku ya. Ini. Oke. Sama si Nora aja kok ya, ngomong jangan sama aku ya. Oke. Kanora. Silakan bantu saya. Gimana datanya Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Aku tadi udah bilang, saya udah mengalah. Loh,
Jangan mengalah, data yang perlu mengalah. Loh. Di Ini mana? dari tadi kalian yang bertanya terus sama aku, kita juga berbalik bertanya dong. Oke, maksudnya begini, karena kan katanya Yesus tidak gila untuk disembah, tapi dia datang untuk Oke, gini, itulah sebagai tugas saya nanti untuk mencarinya. Loh, tugas. Berarti PR Ini orang nggak bisa besarkan orang. Ini hanya boleh membesarkan diri sendiri. Jadi makanya dibikin momot. Nggak bisa membesarkan orang. Inilah. Tadi sebagian udah saya jawab juga pertanyaan orang jadi kakak. PR ya, PR ya. Saya akan sama Bang Zega ya. Itu saya suka berdiskusi, tidak boleh memaksakan. PR. Di mana Yesus mengatakan dirinya disalibkan untuk menebus dosa. Oke. Ya, oke. Terima kasih Kanora PR-nya ya. Oke. Saya juga berbalik bertanya sama Nora ya. Yuk. Sebentar sebelum bertanya sebentar. Itu Nora kalau untuk membesarkan nggak bisa dirimu sendiri membesarkan ya. Nggak apa-apa. Saya karena kebetulan lagi di luar makanya nggak usah dibesarkan. Siap. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Lanjut. Nora. Oi. Mungkin Nabi kakak Muhammad ya. Betul. Ya. Dan yang kakak percaya adalah Al-Quran. Saya mau tanya sama orang kakak. Suaranya balik-balik di sini kak. Daman itu siapaan? Apa siapa daman? Nah, oke. Aku bertanya sama orang kakak. Tentunya kakak percayai Al-Quran yang suci. Suaranya masih delay kak, delay. Enggak, Al-Quranul Karim. Kamu dibawa dulu, Dablin. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaan saya, Al-Quran itu turun dari mana, Kak? Al-Quran itu wahyu, Bang. Wahyu, oke, wahyu dari mana, Kak? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Oke, yang menerima siapa? Nabi Muhammad. Oke, yang menerima Nabi Muhammad. Oke, yang menyaksikan siapa, Kak? Kalau pewahyuan tidak perlu disaksikan, Bang. Kalau disaksikan berarti Nabi Muhammad bukan nabi saja yang akan menjadi nabi, Bang. Orang yang mendengar atau menerima wahyu itu yang disebut nabi dan rasul, Bang. Jadi tidak perlu saksi, Bang. Kalau perlu saksi berarti untuk apa nabi dan rasul, Bang? Iya, betul. Oke, Kak. Saya juga berbalik bertanya sama orang kakak. Tadi orang kakak nanya-nanya kebenarannya sama kami. Kenapa kalian itu kan mereka, Bang. Tenang dulu, Kakak. Tenang dulu, Kakak. Tenang. Jangan langsung kesurupan, Kak. Tunggu dulu. Nabi Muhammad menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tidak ada saksinya, ya kan? Nah, waktu Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman satu di mana dan siapa saksinya? Silakan, Bang. Enggak. Tenang dulu, Kak. Tenang dulu. Jangan kita ke sana dulu. Satu-satu dulu, Kak. Tenang dulu, satu-satu dulu. Lanjut. Kakak bilang tadi tidak ada wahyunya. Tidak ada ada wahyunya, tapi tidak ada saksinya, Bang. Tidak perlu saksinya. Tidak perlu, hanya Allah. Bagaimana kakak menguji kebenaran itu tanpa ada saksinya? Saya ambil contoh sama kakak. Oke. Nah, saya bilang pun sama kakak sekarang, aku udah dapat wahyu. Aku bercerita bahwasannya begini, begitu. Jadi bagaimana kakak menguji kebenaran saya itu tanpa kakak melihat? Tanpa ada satu orang pun yang menyaksikan bahwa wahyu itu benar-benar diterima dari kalau kami Allah. Bagaimana kakak bisa mengatakan bahwasannya wahyu itu benar? Oke. Sudah? Dari mukjizatnya, Bang. Hanya nabi dan rasul yang diberi tanda kemukjizatan, Bang. Apa mukjizatnya, Kak? Pada waktu itu orang Quraisy menantang baginda Rasulullah. Kalau dia memang seorang nabi ataupun rasul, dia disuruh membelah bulan. Oke. Itu fungsi membelah bulan itu apa, Kak? Karena ditantang sama kaum Quraisy, Bang. Kaum Quraisy itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Oke. Berarti kalau fungsinya nggak ada ya, Kak? Nggak ada fungsinya sama kita sampai Abang sekarang. paham nggak ditantang, Bang? Saya tahu tantangnya. Nah, begini, Bang. Bang, Abang paham ditantang. Contoh, Abang ditantang untuk mengangkat barbel seberat 500 kilo. Bukti bahwa Abang betul-betul kuat. Apa fungsinya? Saya tanya. Nggak ada fungsinya kan, Bang? Tapi karena Abang ditantang dan Abang menyanggupi, ya Abang lakukan. Berarti kesimpulannya ya, Kak, wahyu itu ketika Nabi Muhammad menerima tidak ada saksi ya?
Tidak ada saksi, sama seperti Yesus menerima firman, sama seperti Musa menerima firman juga. Musa menerima firman ada saksi, Bang? Musa menerima. Aku dulu tanya sama kakak, jangan balik-balik dulu, jangan balik ke Alkitab, nanti kita bahas. Nggak bisa, Bang. Kita harus mirroring, Bang. Berarti kesimpulannya lah sekarang ketika Nabi Muhammad menerima wahyu nggak ada saksi ya. Sebentar, Bang. Abang jangan kesimpulan. Begini, Bang, ya. Contoh, saya mengatakan, abang ini di rumah tidak pernah makan daging. Tidak boleh begitu saya ngomong. Karena apa? Apakah benar saya juga tidak pernah makan daging? Sehingga saya mengatakan abang tidak makan daging. Nah, kalau abang mengatakan Nabi Muhammad menerima firman tidak ada saksinya, bagaimana Musa, Bang? Bagaimana Yesus? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, sabar, Bang. Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Bapaknya menyampaikan firman kepada Yesus. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapak, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, siapa saksinya, Bang? Nggak ada kan, Bang? Ada nggak yang melihat Yesus berdoa di Taman Getsemani? Nggak ada, Bang. Bahkan 3 muridnya dalam keadaan tidur lelap, Bang. Enggak, Kak. Saya bertanya sama kakak. Bang, jangan dulu balik ke. Tadi kan udah saya bilang sama kakak, jangan bawa dulu ke sana. Bukan begitu, Bang. Bukan begitu, Bang. Yang aku minta sama kakak. Begini, Bang. Aduh, inilah dia kan. Inilah dia kan. Sabar dulu. Begini, Bang. Kalau nggak bisa membuktikan saksinya kan. Debat kusir gini kan orang. Begini, udah Bang. ngeles ke sana ke sini kalau udah nggak bisa membuktikan saksinya kan. Nah. Saya sebenarnya begini, Bang, saya menghargai Anda sebagai manusia. Jangan saya menjadikan Anda seperti binatang. Sama seperti Yesus mengatakan di luar Bani Israel itu binatang. Jadi begini, Bang, kenapa saya mirroring? Abang tidak berkaca kepada diri abang sendiri. Berkaca kepada kitab abang sendiri. Musa menerima firman tidak pernah ada saksi, Bang. Abang berkaca ke diri abang. Ketika abang menanyakan, mana saksinya Nabi Muhammad menerima firman? Loh, sementara Musa saja di dalam Bible kau tidak ada saksi. Yesus juga mengatakan dia menerima firman tidak ada saksi. Kalau abang mengatakan, Nora, Musa menerima firman di dalam kitab kami ada saksi. Yesus ketika mengatakan segala firman yang kau sampaikan, Bapa yang menyampaikan firman ada saksi. Baru di situ kau bisa ngotot. Masalahnya kau ngotot kami harus ada saksi, sementara Yesus menerima firman gak ada saksi. Ini namanya gabrul, Bang. Kita harus mirroring lah, Bang. Makanya saya bilang, sebelum kau mencubit orang lain, kau cubit dulu dirimu sendiri. Sebelum kau menilai atau sebelum kau mengkritik penampilan orang, kau berkaca dulu ke dirimu sendiri. Itu makanya saya bilang, tolong kalau mau diskusi, ketika kita mirroring, saya akan menjawab semua pertanyaan abang. Tapi mirroring juga dong. Abang seolah-olah kalau tidak ada saksinya Nabi Muhammad, bagaimana kalian yakin? Lah, saya akan bertanya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa hukum Taurat itu diberikan Bapa Elohim kepada Musa? Gak ada saksinya kok. Terus Anda mengatakan, apa manfaat Nabi Muhammad membelah bulan? Saya sudah katakan, Nabi Muhammad pada waktu itu ditantang oleh orang Quraisy. Kalau kau memang seorang nabi, utusan Tuhan, ya buktikan, belahlah bulan ini bagi kami, dekatkanlah bulan ini bagi kami. Kan itu tantangan orang Quraisy. Tapi dilaksanakan juga sama baginda Rasulullah atas izin dari Allah. Apa gunanya? Lo tanya sama orang Quraisy, ngapain tantang-tantang nabi kami? Kan begitu. Kita mirroring lah, Bang. Kau menilai, mengkritik penampilan orang lain, sementara penampilanmu yang amburadul gak mau dinilai sama orang gitu loh, Bang. Kalau kau ngotot, siapa saksinya? 1, Yesus berdoa di Taman Getsemani. 2, di mana Yesus menerima firman? Siapa saksinya? 3, siapa yang menyunatkan Yesus? Itu. Gitu loh, ya. Silakan buka mute-nya. Janganlah Anda menunjukkan nanti sifat asli Anda. Ketampol juga kok. Yang Anda lawan di sini Ibu Gembala. Silakan, bertanya lagi. Oke, saya bertanya lagi. Oke lah, saya masih belum mengakui itu kalau tidak ada saksinya. Seterusnya, saya tanya sama kakak, pasti orang kakak mengikuti perintah-perintah daripada Nabi Muhammad ya? Perintah bukan perintah Nabi Muhammad, perintah Allah, aturan petunjuk Allah kepada baginda Rasulullah. Jangan perintah Nabi Muhammad. Iya, perintah Allah kepada si Nabi Muhammad, betul. Jadi aku bertanya sama kakak, bagaimana dengan pernikahannya dengan Aisyah di bawah umur? Oke, kalau Anda katakan pernikahan baginda Rasulullah di bawah umur, salah satu contoh 2 pamannya baginda Rasulullah, Abu Jahal dengan Abu Lahab, yang memang 2 orang ini paman beliau ya,
tidak menyukai baginda Rasulullah dengan ajarannya. Tapi apakah pernikahan baginda Rasulullah menjadi suatu tantangan atau tentangan oleh orang-orang pada waktu itu? Tidak, Abang. Ya, yang kita ketahui ya, umurnya Siti Aisyah dinikahkan dengan baginda Rasulullah umur 6 tahun. Mereka hidup serumah berumur 9 tahun. Syarat perempuan yang boleh dinikahi ketika dia sudah akil balik, Bang. Sudah akil balik. Nah, perempuan zaman dahulu beda dengan perempuan zaman sekarang, Bang. Perempuan zaman dahulu berumur 7-8 tahun sudah mengalami menstruasi, Bang. Sudah akil balik. Kalau Abang, ya, Abang mengkorelasikan dengan hukum Indonesia sekarang, ya di bawah umur, Bang. Tapi masalahnya, sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia, saya mau bertanya, umur berapa tahun nenek moyang kita dinikahi, Bang? Itu satu. Yang kedua, umur berapa seorang perempuan di dalam Kristen menurut Bible kalian boleh dinikahi, Bang? Makanya saya bilang, sebelum kalian mencubit orang lain, cubit dulu diri sendiri. Bahkan di dalam Bible kalian tidak ada syarat-syarat perempuan yang umur berapa tahun boleh dinikahi, Bang. Tunjukkan ada syaratnya, satu saja ayatnya sama saya. Umur perempuan yang boleh dinikahi harus berumur 12 tahun. Bahkan ya menurut kitabnya orang Yahudi, kitab tafsirnya, Maria tuh berumur 12 tahun sedangkan Yusuf berumur 90 tahun, Bang. Ngeri kali, kakek-kakek itu melakukan pelecehan seksual kepada anak yang berumur 12 tahun sehingga dia hamil jadinya. Nah, ini yang kalau kita mau buat seperti itu kan, tapi saya tidak mau menarik ke situ. Terus yang kedua, baginda Rasulullah pernikahannya banyak. Saya buat satu contoh. Ini saya belajar dari itu saya, Bang Faruk. Sebentar, Bang Zega. Abang bertanya sama saya menjawab. Abang pernah melihat rombongan presiden itu menerobos lampu merah? Pernah nggak Abang mau mengatakan, tangkap dia Pak Polisi, dia menerobos lampu merah? Nggak ada kan, Bang? Nah, berarti ada hak khusus untuk para pemimpin, Bang. Nah, kalau Abang membaca sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah menikahi janda-janda, Bang. Tidak ada janda-janda yang masih 12, 15, 17, 18 tahun, Bang. Janda-janda tua, bahkan istri pertamanya saja Siti Khadijah berumur 45 tahun, Bang. Hanya Siti Aisyah saja yang berumurnya masih muda. Oke. Kalau Abang mengkorelasikan, tolong tunjukkan juga sama saya data di dalam Bible Anda yang bisa menampol. Sebentar dulu, Bang. Data yang bisa menampol, ya, Nabi saya melakukan suatu pekerjaan pernikahan di bawah umur, Bang, yang melecehkan ataupun yang dikatakan menjadi pedofilia. Ya, satu saja data biar bisa tertampol agama Muslim bahwa Nabi kami itu melakukan suatu kebejatan. Menikahi di bawah umur, di mana Kristen memperbolehkan dan syarat memperbolehkan perempuan menikah umur berapa? Silakan, Bang. Kita belum selesai dengan pertanyaanku, Kak. Oh, jadi Abang nggak mau mirroring? Saya nggak terima dengan pernyataan Kakak ini. Begini, Kak. Begini, Bang. Mari kita bahas. Kita bahas Bang. dulu Abang nggak terima pernikahan dengan di bawah umur ini, Kak. Sebentar, Bang. Abang nggak terima apa yang saya katakan, tetapi Abang tidak sanggup menunjukkan data sama saya Kristen boleh menikah umur berapa tahun perempuannya. Ah, ini dia kan udah ngeles ke sana kemarin. Belum selesai. Kak Nora. Udah ngeles. Saya bertanya sama kakak udah menjelaskan kan? Gini, jaga, gini aja. Sebentar, Nora. Kasih data itu Nora yang jawab, kasih data. Jadi kau bantah ada datanya. Sebentar, Bang Naga. Begini, Bang. Contoh saya kan tadi sudah buat, ya. Hei kau Zega, kau tuh tidak pernah makan daging kau. Sementara saya juga tidak pernah makan daging. Saya sok kali mengkucilkan, menjelekkan Anda dengan mengatakan tidak pernah makan daging, sementara saya juga tidak pernah makan daging. Bagaimana mungkin kau mau menerima penjelasan saya tentang pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah, sementara kau tidak bisa membuktikan umur Kristen perempuan boleh menikah umur berapa? Kan bongok berarti, Abang. Kau longor kali kau. Kau mau mencubit orang, kau tidak mau dicubit. Nora. Lo buktikan sama saya. Dengar dulu Kak Nora. Oh, nggak bisa gitu, Bang. Oh ya udah. Kalau Menerima nggak bisa, penjelasan saya. berarti kakak nggak bisa membuktikan. Kakak itu hanya mencari-cari alasan untuk membela kesalahan yang salah, gitu. Bang, Bang, dengarkan, Bang. Perempuan yang boleh dinikahi itu persyaratannya yang sudah akil balik. Saya katakan. Nah, sekarang kau bisa nggak membuktikan sama saya, nenek moyang kamu menikah umur berapa tahun, Bang? Oke, kalau itu saya bisa membuktikan, Kak.
sekarang yang kita buktikan, sekarang yang bisa kita bicarakan ini Kak, saya bertanya sama Kakak, yang menyuruh itu. Jadi ini PR lagi buat kau, bilang aja. Ini kan, ini supaya tidak berlanjut pertanyaan ini. Saya tahu ini kan Nora ini membalikan pertanyaan pada saya supaya saya tidak berlanjut bertanya gitu. Oh, PR laginya. PR laginya. PR laginya. Aku tahunya masukkan Nora ini. Loh. Supaya saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan tentang topik Aisyah tadi. Saya tahu. Saya kan sudah bilang jangan menunjukkan sifat asli kebinatangan. Saya berbicara kepada manusia. Abang paham gak yang namanya diskusi, Bang? Yang namanya diskusi, Anda bertanya, saya mirroring, Bang. Saya menjawab pertanyaan Anda tidak terima, nggak masalah. Tapi saya mirroringkan lagi. Kalau Anda bisa menunjukkan data sama saya di mana sahnya pernikahan perempuan itu, dibolehkan perempuan Kristen itu menikah umur berapa tahun itu di mana, Bang? Begitu yang namanya diskusi, Bang. Baru Abang bisa menghantam saya, karena Abang punya data. Sementara Abang nggak punya data, tapi Abang selalu mau menghantam. Lucu, Bang. Saya sudah membuat satu contoh yang mudah. Saya mengatakan Anda tidak pernah memakan daging, sementara saya juga tidak pernah. Bagaimana saya mau mengatakan enaknya itu daging kalau saya sendiri tidak pernah memakannya? Abang paham ya, namanya diskusi, Bang. Kita harus mirroring, Bang. Abang bertanya, saya menjawab. Saya mirroringkan lagi ke kitab Anda. Di mana syarat perempuan boleh menikah? Oke, Dega, biar diskusi itu minta kasih data. Kalau kau mau membantah Nabi Muhammad, udah diminta data, itulah kasih data sama itu Nora. Ini datanya membantah, itu baru diskusi. Buka meme-nya, Zega. Mental lagi si Zega. Halo, Bang Stama. Iya, tunjukkan data. Datanya tunjukkan data. Data kami ingin membantah bahwa Nabi Muhammad salah menikah Aisyah umur 6 tahun. Tunjukkan data. Baru bisa itu. Itu Nora minta data. Oke. Aku mau sibuk ini. Capek aku berdebat sama kalian. Oke ya, terima kasih sudah diizinkan bergabung ya buat kawan-kawan Islam. Terima kasih. Bila mana ada kata yang salah dan bila mana ada juga perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Saya turun ya. Apa turun? Kan di sini kita kan nggak, kalau nggak ada data, bilang nggak ada data. Oh, itu Hesti. Terima kasih ya. Itu Hesti. Kena mental. Nah, oke. Hesti ya. Oke. Kalau kau naikkan, aku mau tunjukkan data di dalam Bible di mana umur berapa baru boleh menikah. Itu PR-mu. Umur berapa? Nanti kita diskusi dua arah. Umur berapa yang boleh dinikahi? Itu PR-mu. Kalau kamu bandingkan, tunjukkan datanya. Kalau kami insya Allah bisa kami tunjukkan datanya. Umur berapa bisa dinikahi dan semua bisa. Kami ingin itu. Ya. Oh, oke Kak. Oke Bang. Terima kasih ya Bang. Bang Selamat, Bang Stamat, terima kasih. Ito Hesti, terima kasih ya Ito. Kan? Terima kasih Itoku yang sudah mengizinkan bergabung. Oke, selamat siang untuk kita semua. Oke. Selamat siang. Oke, pasien berikutnya. Pasien berikutnya silakan. Waktu aku mendengar tadi, itu Nora udah menjelaskan, dari dia tidak mau menerima. Tunjukkan datanya. Waktu di mirroring sama itu Nora, tunjukkan datanya. Oh, ini datanya dibantah, itu baru. Itu Nora lagi dalam perjalanan. Makanya apa ini jatuh dia, udah ku jambak lagi. Yang oten-oten di bawah, yang ku jambak naiklah, bantah lawan. Bila perlu kau bal parup itu.
Balbal Faruk kuturunkan semua, tinggal Borunaga sama Faruk Balbal kan naik. Nah, jangan jadi di bawah aja, hanya bani taping aja, mau hujat di bawah. Bang Faruk lah ya. Minta Bang Faruk situ orang. Bang Faruk, netizen di bawah minta Bang Faruk ngomong. Bang Faruk, kayaknya lagi di jalan juga gitu. Oh, di jalan. Untuk ini, ayo pendeta hati. Sabar ya yang di bawah ya, sabar ya. Pasien berikutnya, silakan naik. Terus ku naikkan pendeta Yunus. Hati Yunus, pendeta. Ya, selamat siang. Siang juga. Lanjut Boru Sinaga. Apa kabar Pak Pendeta? Oh, puji Tuhan, baik sekali. Bagaimana hari ini nggak khotbah? Sudah kelar khotbah. Udah pulang ini di Papua udah jam 2 ini Boru Naga. Udah jam 1. Oh jam 1. Lanjut. Kali aja itunya kebaktiannya. Ya, kebaktiannya sudah kelar. Apa khotbah Pak Pendeta hari ini? Khotbahnya itu dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka yang terpilih, terpanggil, terpilih dan setia. Siapa jadi yang manusia, dipilih? Jadi manusia ini banyak yang dipilih, tapi Alkitab katakan sedikit ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, setelah terpilih, disaring lagi yang setia. Yang tidak setia ya mu'alaf ya begitu. Kalau tidak setia. Setia kepada siapa? Setia kepada siapa? Ya, pencipta langit dan bumi segala isinya, Yesus Kristus. Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Iya, Yesus Kristus. Di mana datanya Pak Pendeta? Di mana datanya Yesus sang pencipta langit dan bumi? Makanya, iya, dia itu firman Allah, dia yang menciptakan. Tadi kata Pak Pendeta dia pencipta langit dan bumi, sekarang kok jadi firman? Buka di Kolose 1 ayat 15. Dikatakan di situ. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan yang menciptakan. Saya baca dulu saya nih. Di mana dikatakan Yesus yang menciptakan? Mana ayatnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Oh, kalau ditanya di kekristenan itu Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Di Bibel tadi kan Pak Pendeta mengatakan bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Nah, saya tanya di mana datanya? Di Alkitab, Di kitab Kolose. Kolose 1. Ya, ini. Yesus itu ialah ada gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah, dalam Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi. Itu. Jadi Yesus itu yang menciptakan baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Di situ jadi, katanya, di situ di Kolose dalam Dia, bukan Yesus yang menciptakan. Kalau Pak
Hati mengatakan Yesus menciptakan langit dan bumi, sementara di Kejadian Yesus Allah Elohim yang Maha Pencipta, Elohim yang menciptakan. Kenapa Anda mengatakan Yesus yang menciptakan? Berarti ada dua Tuhan yang menciptakan. Gak cair dong. Diberkatilah kau Bang RB29. Baru kau aja ya Bang diberkati, belum anak istrimu ya Bang. Kalau Pak Yunus mengatakan Yesus menciptakan, berarti di dalam Kejadian cair dong. Diberkatilah kau Bang RB29, diberkatilah istrimu Bang. Masih istrimu dan kau ya Bang, anakmu belum ya. Diberkatilah anakmu Bang, hidupmu penuh dengan berkat Bang RB29. Hidupmu penuh dengan berkat, di dalam keberkatan kau memiliki hidup yang berkah. Haleluya. Banyak juga ini ya. Lancar di berkatannya ini. Lancar di pemberkatan. Diberkatilah keturunanmu Bang RB29. Dari keturunanmu, suamimu, dirimu, istrimu dan anak-anakmu penuh dengan berkat. Haleluya. Mohon maaf ya Pak Pendeta Hate, walaupun Bapak Pendeta tapi kami yang memberkati di sini ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak Hate. Bapak kan pendeta di gereja Bapak. Jadi biarlah kami di sini memberkati ya Pak ya. Oke. Pak Ate kalau mengatakannya Yesus adalah masuk Bang Farouk. Pemberkatan nggak sah tanpa validasi dariku ya. Betul sekali. Besarkan dirimu yang Bang Farouk. Besarkan dirimu. Itu Bang Farouk itu udah masuk itu woi. Bang Farouk udah masuk itu. Bang Farouk, kau macam mana nih? Kau udah di itu. Matilah Bang RB29, berkat melimpah atas dirimu dan anak-anakmu buat orang lain. Oke Bang RB29, tadi berkat yang disampaikan oleh itu istri tadi sudah ada validasinya ya dari Bapak Berkat ya. Siap. Bang Farouk lanjut dengan Pak Pendeta Yunus. Bang Farouk. Bang Farouk sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan atau belum? Bang Farouk, kau dengar itu Pak Hate ngomong? Bang Farouk kayaknya jauh dari berangkat ya. Atau masih menyembah Allah lain? Justru Pak Hate kan belum jawab. Justru yang menyembah Allah lain itu Pak Hate. Di dalam hukum Taurat dikatakan jangan ada ilah-ilah lain. Lalu kenapa ada Yesus? Bagaimana mungkin Bang Farouk menyembah Yesus sementara Yesus pun tidak menyuruh untuk menyembah dirinya. Justru Yesus berdoa kepada Bapa. Matius 11:25. Udah, dengarlah wahai kaum Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Lalu bagaimana kami harus menyembah Yesus? Ya, gimana sih Pak Pendeta? Bisa-bisa mati tidak selamat ini kalau tidak menyembah Yesus. Kenapa? Bisa-bisa mati tidak selamat kalau tidak menyembah Yesus. Oh mak, ngeri kali weh. Jangan-jangan ini bahasanya makanya kencang perpuluhan sama Pak Pendeta Hate ini. Bisa jangan-jangan kencang perpuluhan gara-gara ini, gara-gara kata-katanya tidak ada selamat kalau tidak menyembah Yesus. Oh mak, ngeri kali mak. Di mana ayatnya itu Pak? Di mana ayatnya itu? Iya, karena Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan dia mengatakan dia jalan kebenaran, gak minta disembah. Gimana sih Pak Pendeta? Dia mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tidak minta disembah. Gimana sih Pak Pendeta ini? Bisa saja cuma sampai ujung pohon saja. Apa aja sampai ujung pohon? Emang lagi mau nebang pohon? Jadi Pak Pendeta dia kan mengatakan akulah jalan loh katanya. Aku jalan. Tujuannya ke Bapa. Nah, Yesus tidak mengatakan sembahlah Bapa, sembahlah aku. Yesus mengatakan aku jalan, yaitu bagaimana mengikuti jalannya supaya bisa sampai ke Bapa, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, Pak
Pendeta HT, apakah Pak Pendeta HT sudah melakukan apa yang diajarkan Yesus? Pak. Ya, menit. Apakah Pak HT sudah melakukan apa yang diajarkan Yesus? Kira dia masih di dalam. Ya, saya sudah melakukan apa? Apa yang diajarkan Yesus, Pak Pendeta? Coba Pak Pendeta katakan kepada jemaat di bawah. Yang diajarkan Yesus itu kasih. Kasih dan pengampunan. Yang bagaimana yang diajarkan Yesus? Kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka. Nah, itu yang diajarkan Yesus. Lalu Yesus mengajarkan untuk menyembah siapa? Yesus dia mengajarkan untuk menyembah Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang disembah? Siapa Tuhan yang disembah? Tuhan yang disembah ya, yang menciptakan langit dan bumi hanya Tuhan. Iya, siapa? Siapa Tuhan? Yesus mengajarkan Yesus untuk menyembah Kristus Tuhan. Yesus Kristus. Di mana Pak Ate, Pak Pendeta? Di mana datanya Yesus ini Tuhan? Di mana datanya? Kolose 1 ayat 3. Itu aja Kolose 1, Kolose. Di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Anda membawa di dalam Kolose, sementara Bible Anda cuma satu Kolose ya, satu Bible ya, satu kata lah ya. Sementara isi Bible Anda banyak mengatakan Yesus Tuhan. Sementara isi Bible Anda mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa. Itu bagaimana ayat-ayat itu? Ini saya buka ya di Kolose 1 ayat 3. Baca dulu ya. Kolose 1 ayat 3 dibilang begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah itu, jadi Yesus Kristus adalah Bapa Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana dengan Matius 11:25? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Iya, berarti Tuhan saja yang di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Enggak, lalu bagaimana dengan Matius 11:25? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Markus 12:29? Hai orang Israel, dengarlah. Hukum yang terutama ialah Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah itu. Lalu bagaimana itu? Markus 12:29. Iya, itu membuktikan bahwa dialah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu perkataan Yesus. Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bukan dia. Nah, Yesus sekarang ada di mana? Yesus sekarang ada di mana? Lagi umpet dia di hutan sana. Ujung-ujungnya ini ya pertanyaannya. Sekarang Yesus ada di mana? Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Ya, Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Berarti ada Bapa, ada Yesus. Berarti ada berapa? 1. Nah, Yesus di sebelah kanan Bapa. Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Di sebelah kanan Bapa berarti ada Bapa, di sebelah kanannya ada Yesus. Ada berapa Pak Pendeta? Iya, ada Esa itu 1. Jadi Tuhan Tuhnya Esa 1. Ini Bapa, di sebelah kanan Bapa ada Yesus. Jadi ada berapa Pak Pendeta Esa? Ini ya, Bapa. Kan sudah jelas Bapa. Tuhan itu Esa 1. Tuhan itu Esa 1, siapa Tuhannya? Tuhan Yesus, Tuhan itu 1. Berarti Bapa itu bukan Tuhan. Bapa dan Tuhan sama 1. Bapa dan Tuhan sama 1. Yesus kan Tuhan, Bapa kan Tuhan. Berarti ada berapa Pak Pendeta?
Yang kami percaya Tuhan itu cuma satu. Yang mana, Bapa apa Yesus? Yesus dan Bapa itu satu. Nah, Yesus dan Bapa, ada kata dan. Berarti itu Yesus dan Bapa. Ini ada berapa, Pak Pendeta? Ya, ada satu sebenarnya Tuhan. Tidak ada banyak-banyak Tuhan. Bang Paro mau masuk, Bang Paro? Nih, aku coba ikutin ya. Yesus adalah Bapa, betul? Iya, Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus, betul? Iya, betul. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa? Ya, Yesus dalam Bapa dalam Yesus. Saya ulangi. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah dia mengandung Bapa?